Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang reflektometer dengan anggota Ahmad Diki Ramadhani NIM 186400012, Kamilatul Maulidia NIM 1864014, Umi Masruroh NIM 1864016, dan Adela Rosadi NIM 1864029. Materi yang pertama yaitu pengertian dari reflektometer. Apa itu reflektometer? Reflektometer adalah aplikasi utama komponen gelombang mikropasif. Reflektometer digunakan dalam penganalisis jaringan vektor karena dapat mengukur berbagai parameter seperti koefisien refleksi untuk jaringan satu port dan parameter hemburan untuk jaringan dua port. Optical Time Domain Reflector atau biasa disebut dengan OTDR merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kabel serat optik. Sebuah serat optik yang telah dipasang dan berjalan dapat diukur oleh OTDR, baik kabel serat optik multimode atau single mode. OTDR dapat menganalisis jarak dan rugi-rugi atau loss yang muncul pada setiap titik, serta dapat menampilkan informasi pada layar tampilannya. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Informasi mengenai redaman serat, loss sambungan, loss konektor, dan lokasi gangguan serta loss antara dua titik dapat ditemukan dari display yang berada di OTDR. OTDR pada dasarnya terdiri dari satu sumber optik dan satu penerima, modul akuisisi data, CPU, media penyimpanan data, dan layar monitor yang gambarnya seperti gambar di samping. Pembahasan yang kedua yakni terkait prinsip kerja pada reflektometer. Nah, pada slide berikutnya yakni terdapat gambar dan gambar tersebut merupakan blok diagram dari OTDR. Dapat dilihat dari gambar slide sebelumnya bahwa OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer mengirim suatu sinyal keluaran melalui puls generator yang berguna untuk menghasilkan pulsa persegi panjang. Setelah dari puls generator diteruskan ke laser diode untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, lalu menuju directional coupler. Directional coupler sendiri berfungsi sebagai pembagi arah di mana sinyal keluaran dan sinyal masukan melewati jalur yang telah diatur. Setelah hasil telah didapat, maka sinyal kembali ke OTDR melalui directional coupler, lalu menuju ke avalanche photodiode. Avalanche photodiode berfungsi untuk mengubah sinyal cahaya menjadi listrik, lalu menuju ke amplifier untuk menguatkan sinyal, lalu menuju ke konverter analog atau digital. Setelah itu di OTDR akan muncul hasil pengukuran fiber optik. Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR menggunakan efek hamburan Rayleigh dan pantulan Fresnel untuk mengukur karakteristik serat optik. Setelah itu OTDR menghitung jarak dari pantulan denyutan cahaya tersebut sehingga dapat menentukan kuat pantulan dalam denyutan cahaya dan memberikan paparan hasil dari pelemahan dalam melawan jarak fiber optik yang dilakukan pengujian. Peralatan optoelektronik yang berupa OTDR ini digunakan untuk mengukur parameter pelemahan atau attenuation, panjang, penyambung, dan kehilangan pencerai yang ada dalam sistem telekomunikasi fiber optik. OTDR terdiri dari satu sumber optik dan satu receiver dengan modul akuisisi data, media penyimpanan CPU, dan juga layar monitor. OTDR ini berbasis optical elektronik yang dapat mengukur karakteristik kabel fiber optik. Pembahasan yang ketiga yakni terkait mekanisme kerja reflektometer. OTDR mempunyai mekanisme kerja secara umum antara lain. Yang pertama, sinyal cahaya akan dimasukkan ke dalam kabel fiber optik. Yang kedua, sebagian sinyal tersebut akan dipantulkan kembali sehingga dapat diterima oleh penerimanya atau receiver. Yang ketiga, sinyal balik yang berhasil diterima akan dikategorikan sebagai loss. Dan yang terakhir yakni waktu tempuh yang diperlukan sinyal akan digunakan dalam menghitung jarak. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait penurunan matematis. Telah disebutkan di atas bahwa cara kerja dari OTDR ini dengan mengirimkan denyutan sumber cahaya laser ke dalam suatu serat optik yang sedang diuji. Kemudian mengukur waktu yang diperlukan pada saat mendapat sinar pantul balik dari penerima. OTDR ini akan menghitung waktu perjalanan pulsa cahaya yang dikirim ke fiber
sampai diterima kembali. Jika kecepatan cahaya di vakum dan indeks bias dari fiberglass diketahui, maka jaraknya dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu jarak atau disimbolkan dengan D sama dengan C per N dikali T per 2, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, T adalah waktu, dan N adalah indeks bias. Selain itu, OTDR juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya redaman fiber optik dalam desibel per kilometer sebelum dan setelah instalasi, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa adanya ketidaknormalan seperti terjadinya bengkokan atau beban yang tidak diinginkan. Untuk persamaannya adalah X sama dengan A dikurangi alfa dikali L, yang mana X adalah besarnya daya untuk jarak L, A adalah daya awal yang diberikan OTDR ke serat optik, alfa adalah redaman, dan L adalah panjang. Selanjutnya terkait prinsip kerja dari OTDR yang didasarkan pada prinsip hamburan balik atau backscattering dari sinyal yang menjalar pada serat optik. Terdapat dua hal yang mendominasi penyebab hamburan balik. Yang pertama yaitu hamburan Rayleigh. Pancaran Rayleigh atau Rayleigh scatter merupakan efek terpencarnya cahaya akibat terjadinya perubahan kecil yang bersifat lokal pada indeks bias, bahan inti, dan bahan mantat. Dalam pembuatan serat optik ini seringkali terjadi ketidaksempurnaan pada bahan, seperti tidak homogennya indeks bias, tidak sempurnanya atom pembentuk, dan terbawanya atom-atom lain dalam serat optik. Nah, ketidakhomogenan indeks bias dalam serat optik ini akan menimbulkan hamburan sinar atau berpancarnya sinar yang disebut hamburan Rayleigh. Dapat dilihat pada gambar ketika cahaya datang kemudian dipantulkan, cahaya terpecah dan menyebar ke segala arah akibat perubahan indeks bias yang bersifat lokal. Semua komponen pancaran sinar yang sebelumnya merambat dengan sudut datang kurang dari sudut kritis akan dapat menembus mantel dan hilang sebagai rugi daya. Akan tetapi, sebagian besar sinar tidak akan melewati daerah cacat lokal tersebut dikarenakan ukurannya yang sangat kecil. Berikut ini adalah persamaan dari rugi-rugi hamburan Rayleigh, yaitu alfa S sama dengan 34,78 dikali Pi pangkat 3 dikali N kuadrat min 1 dalam kurung kuadrat dikali KB dikali TF dikali beta T per lambda pangkat 4, di mana alfa S adalah rugi-rugi Rayleigh dalam desibel, kemudian beta T adalah koefisien kemampatan isotermis bahan, N adalah indeks bias inti, KB adalah konstanta Boltzmann, TF adalah suhu di mana fluktuasi kerapatan melebur dalam gelas, dan lambda adalah panjang gelombang. Yang kedua yaitu pantulan Fresnel. Pantulan Fresnel pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda, misalnya antara kaca dan udara. Nah, pada serat optik, perbedaan indeks bias ini sering terjadi akibat ketidaksempurnaan penyambungan yang terjadi pada ujung fiber yang terbuka ataupun konektor. Biasanya di antara kedua celah tersebut berisi udara yang akibatnya terdapat dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda, sehingga apabila ada sinyal yang melewati media ini, maka akan terjadi pantulan Fresnel. Dapat dilihat pada gambar bahwa saat gelombang cahaya merambat dari medium dengan indeks bias N1 ke medium dengan indeks bias N2, Fresnel berpendapat bahwa gelombang cahaya merasakan refleksi dan refraksi secara bersamaan. Interaksi fraksi gelombang cahaya yang merasakan refleksi dari antar muka oleh reflektansi R dan fraksi gelombang cahaya yang merasakan refraksi yang ditetapkan oleh transmisi T. Jika gelombang cahaya dipolarisasi oleh medan listrik yang tegak lurus terhadap bidang diagram, koefisien refleksi persamaan Fresnel dapat ditunjukkan sebagaimana persamaan berikut, di mana θT dapat diturunkan dari θI dengan hukum Snellius dan disederhanakan menggunakan identitas trigonometri. Koefisien refleksi untuk polarisasi medan listrik pada bidang diagram atau yang biasa disebut dengan polarisasi P akan ditunjukkan sebagaimana persamaan berikut ini. Kemudian koefisien transmisi untuk tiap-tiap bidang polarisasi bisa dihitung menggunakan aritmatika berikut. TS sama dengan 1 min RS dan TP sama dengan 1 min RP.
Jika sinar insiden tidak terpolarisasi, yang artinya mempunyai nilai polarisasi S dan polarisasi P, maka koefisien refleksi menjadi R sama dengan RS plus RP dibagi 2. Sehingga persamaan Fresnel untuk koefisien refleksi dengan koefisien amplitude medan listrik menjadi R sama dengan R kecil kuadrat dan T sama dengan N2 cos theta T dibagi N1 cos theta I dikali T kuadrat. Ketika gelombang cahaya merambat ke medium yang bertambah renggang dengan N1 lebih besar daripada N2, insiden di atas sudut kritis, semua gelombang cahaya akan merasakan refleksi sehingga nilainya menjadi RS sama dengan RP sama dengan 1. Fenomena ini dinamakan dengan total internal reflektor. Kemudian untuk koefisien refleksi dan koefisien transmisi pada sudut insiden yang mendekati normal antarmuka dengan theta I sebanding dengan theta T sebanding dengan 0, maka dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Untuk koefisien refleksi, R sama dengan RS sama dengan RP sama dengan N1 dikurangi N2 dibagi N1 plus N2 dalam kurung kuadrat. Dan untuk koefisien transmisi, T sama dengan TS sama dengan TP sama dengan 1 dikurangi R sama dengan 4 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 plus N2 dalam kurung kuadrat. Selanjutnya, saya Ahmad Diki Ramadhani, NIM 18640012 akan membahas sedikit tentang aplikasi dari reflektometer. Aplikasi reflektometer. Berikut di bawah ini beberapa aplikasi dari reflektometer. Yang pertama, aplikasi time domain reflektor. Yang kedua, aplikasi TDR dalam rekayasa geoteknik. Yang ketiga, aplikasi pada teknik pertanian. Yang keempat, aplikasi dalam pemeliharaan penerbangan. Aplikasi time domain reflektor. Time domain reflektor terutama digunakan guna tujuan pengujian kabel yang sangat panjang. Jika ada kesalahan yang muncul pada kabel yang sangat panjang, secara praktis tidak mungkin untuk menemukan kesalahan setelah menggali kabel sepanjang kilometer. Saat itulah reflektor DD beraksi. Reflektometer domain waktu mampu mengukur resistensi pada konektor, juga dapat merasakan atau mendeteksi kesalahan jauh sebelum kegagalan katastrofik. TDR juga menemukan aplikasi di jalur komunikasi karena mereka dapat menangkap perubahan impedensi saluran setiap menit, sebab pengenalan tab atau sambungan apapun. Perangkat reflektometer domain waktu sangat penting untuk PJB. Aplikasi TDR dalam rekayasa geoteknik. TDR secara ekstensif terlibat dalam domain rekayasa geoteknik. Mereka digunakan untuk mengamati pergerakan lereng dengan menggunakan berbagai alat seperti pemotongan jalan raya, tempat tidur, rel, dan tambang terbuka. TDR juga digunakan untuk observasi stabilitas. Dalam proses observasi, kabel dipasang dekat dengan wilayah yang bersangkutan. Ketidaksesuaian isolator antara konduktor mempengaruhi impedensi listrik kabel koaksial. Penutup keras mengelilingi kabel koaksial ini membantu untuk menafsirkan gerakan bumi melalui distorsi kabel yang cepat. Deformasi menyebabkan puncak pada monitor perangkat reflektor. Saat ini, teknik pemrosesan sinyal melakukan pekerjaan yang sama dengan lebih efisien. Aplikasi pada teknik pertanian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, TDR mampu mengukur kandungan tanah. Ini bermanfaat dan sangat penting untuk studi teknik dan sains pertanian. Penelitian dan studi lanjutan telah membuat reflektometer domain waktu lebih maju secara teknis guna mengukur kadar air tanah dan biji-bijian serta bahan makanan dan sentimen. Namun blok bangunan utama tetap sama. TDR sangat terkenal karena akurasinya dalam pengukuran. Selanjutnya yang terakhir, aplikasi dalam pemeliharaan penerbangan. Properti reflektometer telah menemukan aplikasi dalam pemeliharaan kabel penerbangan. Properti yang lebih spesifik adalah spread spectrum time domain reflectometry yang digunakan untuk menemukan kesalahan dan pemeliharaan preventif. Ada dua alasan utama dibalik penggunaan properti. Yang pertama adalah ketepatan dalam pengukuran, sebab perangkat memberikan pengukuran yang sangat akurat. Yang kedua adalah kemampuan TDR guna menemukan kerusakan dalam jangkauan luas yang terlalu aktif.